Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dilaburi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak mudah menjadi orang yang setia. Tidak mudah memiliki karakter yang loyal. Karena karakter yang loyal itu harus dibarengi dengan integritas. Karena kalau kita membaca ayat pokok kita di dalam Lukas 16 ayat 10, khususnya bagian B dikatakan, kalau orang yang tidak benar dalam perkara kecil, maka ia tidak benar juga dalam perkara besar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang ingin melakukan hal yang besar, akan tetapi ia tidak setia dalam perkara kecil. Kita tentu tahu dan tidak asing dengan perumpamaan tentang talenta yang Yesus ajarkan di dalam Matius 25 ayat 14-30, di mana diceritakan ada 3 orang hamba yang dipercayakan untuk mengolah talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Akan tetapi hanya 1 hamba yang tidak mengerjakan apapun, dan ia dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Ini membuktikan apa Bapak Ibu? Segala hal yang dipercayakan kepada kita, jika kita tidak melakukan dengan setia, ada konsekuensi yang akan kita tanggung, baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diingat, janganlah kita berharap atau bermimpi kita mendapatkan hal yang besar, dipercayakan hal yang besar, jika kita tidak setia kepada hal yang kecil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlu kita ingat, perlu kita garis bawahi. Jika kita diperkarakan yang kecil, kita harus melakukannya semuanya itu untuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatunya semuanya untuk Tuhan. Biarpun itu perkara yang kecil, biarpun itu perkara yang remeh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena kalau kita membaca di dalam Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun itu hal yang remeh seperti yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 42, kita tidak akan pernah kehilangan upah. Karena ada upah, ada berkat. Jika kita melakukan hal yang kecil, Tuhan perhitungkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, segala hal yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, janganlah kita melakukan itu semua untuk dilihat agar kita mendapatkan hal yang besar. Tapi segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita, lakukanlah itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menilai, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan upah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita bersungut-sungut. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apapun yang sudah dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, janganlah kita bersungut-sungut. Lakukanlah dengan sukacita dan ucapan syukur. Bila kita mendapatkan sesuatu kepercayaan, tentunya kebanyakan dari kita jika mendapatkan hal yang kecil, hal yang sepele, kita akan bersungut-sungut, kita akan menggerutu. Kenapa seperti ini? Kenapa hal yang remeh yang dipercayakan kepada kita bukan hal yang besar?
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita bersungut-sungut, jangan kita membantah dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Lakukanlah dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Saya tutup dengan satu kesimpulan. Jangan bermimpi kita bisa mendapatkan kepercayaan yang besar kalau kita tidak setia dengan perkara-perkara kecil. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang besar, kita lakukan hal yang kecil dengan setia tanpa persungutan. Semuanya kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Tuhan, kami mau belajar setia Tuhan dengan perkara yang kecil, dengan melakukannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu.